Salam guys, welcome back to Pavel 88 channel. Saat ini saya ada di hutan, ya. Ya, jalan-jalan saja. Sekiranya ada celeng babi hutan yang nyasarkan sadap itu ya, untuk dipakai panggang, ya, untuk di rebus. Wow, itu nikmatnya tiada duanya. Oke. Ada satu tulisan yang saya temukan dan ternyata saya juga baru tahu ya. Menurut saudara kita umat muslim, di dalam Al-Quran mereka mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah itu adalah Ibrahim dan Ismail. Katanya Ibrahim dan Ismail pernah ke Arab Saudi dan di sana mereka membangun yang namanya Ka'bah itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah di dalam Alkitab tidak pernah tercatat satu kali pun Abraham yang dikenal sebagai Ibrahim dan Ismail itu pernah ke Arab Saudi, apalagi di sana mereka membangun yang namanya Ka'bah. Jadi antara dua ini ada pertentangan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Ibrahim yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu beda dengan Abraham atau Ibrahim yang dimaksudkan atau yang tercatat dalam Alkitab? Atau ini satu pribadi yang sama atau dua pribadi yang berbeda? Kalau ini merupakan pribadi yang sama, maka akan menjadi pertentangan antara isi yang terkandung dalam Alkitab dan juga yang terkandung di dalam Al-Quran. Lalu sebenarnya siapakah yang membangun Ka'bah itu? Penasaran? Ya, ayo saksikan penjelasannya. Saya akan tunjukkan kepada kita semua. Selamat menyaksikan dan jangan emosi karena ini hanya pengetahuan supaya kita saling memahami satu sama lain. Selamat menyaksikan. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya guys. Thank you. Ya, tulisan ini dapat saudara baca di Isa dan Islam ya, isadanislam.org. Isa dan Islam, dialog agama. Benarkah Ibrahim membangun Ka'bah? Umat Islam percaya bahwa Ibrahim membangun Ka'bah di Mekah ya. Quran menuliskan, dan ingatlah dalam kurung ya, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Berarti menurut Al-Quran Islam bahwa yang membangun Ka'bah itu Abraham dan Ismail. Benarkah itu? Agar iman kita tidak hanya sekedar asumsi, mari kita memahami bukti-buktinya. Check it out ya. Hebron dan Mekah berjarak sekitar 1400 km. Kitab Taurat yang ditulis 2000 tahun lebih dulu dari Al-Quran menegaskan bahwa Ibrahim tidak pernah berpergian ke Arab. Ya, ini menurut Kitab Taurat. Kecuali Ibrahim yang diyakini oleh Islam itu beda dengan Abraham yang diyakini oleh Kitab Taurat. Ya, karena dalam Kitab Taurat tidak pernah menjelaskan bahwa Abraham pernah ke Arab ya. Oke, kita lanjut. Allah memerintahkannya pergi dari negerinya, negeri Abraham, yaitu Ur Kasdim di Irak, menuju ke tanah Kanaan di Israel, Palestina. Ia tinggal di kota Berseba hingga wafat. Ya, Berseba hingga wafat. Lalu dia dikuburkan di Goa Makapela, itu ada di Alkitab itu ya. Di kota Hebron,
Israel Palestina, jarak kota Hebron dengan Mekah sekitar 1400 km. Saudara bisa membaca sejarah tentang Abraham di Taurat, khususnya kitab Kejadian ya, Kejadian 32 menceritakan akhir hidupnya. Ismail pun tidak pernah pergi ke tanah Arab. Ismail siapa ya? Ismail anak Abraham dengan seorang budak yang namanya Hagar. Jadi Ismail bukan anak dari perempuan yang dicintai Abraham ya. Bagi yang belum tahu ini, kitab Allah menyaksikan bahwa setelah Ibrahim mengusirnya, jadi Ismail diusir oleh Abraham, maka pergilah Hagar mengembara di Berseba. Taurat kitab Kejadian 21 ayat 14. Lalu tinggallah ia Ismail bersama ibunya di padang gurun Paran timur Mesir, dan ibunya mengambil seorang istri baginya di tanah Mesir. Jadi yang diambil jadi istri Ismail itu orang Mesir. Saudara bisa melihat di kitab Kejadian 21 ayat 21. Lalu Ibrahim dan Mekah itu jaraknya lebih dari 2500 tahun. Ya. Ibrahim dan Ismail hidup sekitar 2000 sampai 1900 Masehi, sebelum Masehi atau sebelum Yesus Kristus datang. Perhitungan tahun sebelum Masehi itu mundur ya, dari yang besar ke yang kecil. Sedangkan pembangunan kota Mekah setelah tahun 400 Masehi. Jadi jauh sekali ya, sekitar 2000-an tahun ya, 2000 sampai 1900 tahun Masehi, sebelum Masehi ya. Sejarah membuktikan bahwa suku Kusa'ah dari Yaman yang membangun kota Mekah setelah abad keempat Masehi. Jadi yang membangun kota Mekah itu ya bukan Muhammad ya, tetapi suku Kusah dari Yaman. Abu Qarb Asad adalah pembangun pertama Ka'bah saat berkuasa di Yaman pada tahun 410 sampai 435 Masehi. Ini setelah Yesus Kristus. Kedua rukun yakni batu keramat di Ka'bah berasal dari Yaman. Batu hitam pertama kali muncul di Mekah di zaman kakek Muhammad, yakni sekitar 495 sampai 520 Masehi. Jadi jarak waktu keduanya lebih dari 2500 tahun ya. Jauh sekali ya. Berarti batu hitam itu pertama kali muncul di Mekah di zaman kakeknya Muhammad. Berarti bukan di zamannya Muhammad ya. Batu hitam itu yang ada di Ka'bah itu ya. Singkatnya, pada waktu Ibrahim hidup, kota Mekah belum ada. Ketika zaman Abraham 2000-an tahun lah ya, itu belum ada yang namanya kota Mekah. Jadi mustahil ya kalau Ibrahim yang membangunnya, lalu Ibrahim pergi ke sana, itu sangat mustahil dan sama sekali tidak tercatat dalam Alkitab. Sekali lagi saya garis bawahi, atau Ibrahim yang diyakini oleh orang Muslim itu beda dengan Abraham yang diyakini oleh orang Kristen atau yang ada di dalam Taurat. Bagaimanakah pendapat ahli Islam? Ya, saya rasa ini tidak terlalu penting ya, tapi boleh kita baca. Beberapa ahli Islam menolak asumsi bahwa Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Dia bernama Taha Hussein, jadi dia menolak kalau Ibrahim dan Ismail yang membangun Ka'bah. Misalnya berkata begini, kasus masalah ini sudah sangat jelas karena Ka'bah adalah bangunan baru yang dibangun sebelum munculnya Islam. Islam memanfaatkannya untuk alasan agama. Ya, berarti Ka'bah itu baru dibangun menurut
pengakuan dia. Lalu V. Ali Yudin Saheref menuliskan, pada masa sebelum Islam, Ismail tidak pernah disebutkan sebagai bapak bangsa Arab. Ya memang dia bukan orang Arab ya. Kalau Ismail tidak diakui sebagai nenek moyang bangsa Arab, berarti dia tidak membuat Ka'bah. Jadi jelas, klaim yang menyatakan bahwa Ibrahim membangun Ka'bah tidak benar. Ibrahim hanya membangun iman, atau Abraham hanya membangun iman kepada Allah yang sejati dan kalimatnya atau firman-Nya. Apakah harapan utama dari Nabi Abraham sebenarnya? Apakah Abraham dalam kitab Taurat itu berniat membangun Ka'bah? Tentu tidak, ya. Kitab Taurat menyaksikan bahwa Abraham atau Ibrahim menaati Allah sejati. Ia berharap pada kedatangan Isa Al-Masih. Isa pernah berkata, ya ini atau Yesus ya pernah berkata, bapakmu siapa? Yaitu Nabi Ibrahim. Gembira karena ia akan melihat hariku. Ia bahkan telah melihatnya dan merasa gembira. Saudara bisa baca di Yohanes 8 ayat 56. Jadi untuk meneladani iman Ibrahim, kita harus beriman kepada kalimat Allah yakni Isa Al-Masih. Ya, jadi menurut tulisan ini dan menurut Alkitab, memang Abraham itu pengharapannya kepada Mesias, kepada juru selamat, yaitu Isa Al-Masih. Lalu itu dinyatakan setelah Yesus lahir ke dunia. Karena iman orang perjanjian lama dengan orang perjanjian baru itu bertolak belakang. Iman orang perjanjian lama, mereka imannya ke depan, berharap ke depan, meyakini ke depan akan ada yang namanya Mesias. Jadi tetap iman mereka kepada Mesias. Walaupun itu masih disamar-samarkan di dalam PL, tetapi mereka yakin bahwa ke depannya akan ada Mesias. Sedangkan kita zaman sekarang, zaman perjanjian baru, imannya ke belakang. Artinya apa? Mesias yang dijanjikan untuk menjadi penyelamat sudah datang 2000 tahun yang lalu. Jadi iman Abraham dengan iman kita zaman perjanjian baru itu sama. Merujuk kepada satu titik, yaitu Mesias yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Ini iman Abraham. Lalu mereka yang mengaku sebagai ya keturunan Abraham, justrunya tidak beriman kepada iman yang diimankan Abraham. Ya kira-kira begitulah maksud dari kata-kata ini. Justru imannya lain. Ya. Lalu saudara ada pertanyaan di sini. Fokus pertanyaan untuk dijawab pembaca. Staf ID berharap pembaca hanya memberi komentar yang menanggapi salah satu pernyataan berikut. Ibrahim atau Ismail tidak membangun Ka'bah. Kalau begitu, Ka'bah bukanlah rumah Allah. Jadi, rumah siapakah itu? Jelaskan jawaban saudara. Yang kedua, jika Ka'bah tidak dibangun oleh Ibrahim, bolehkah bersolat menghadap ke sana? Berikan alasan saudara. Mengapa Al-Quran memberi kesan Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah? Walau secara historis tidak dapat dibuktikan. Ya. Jelaskan jawab saudara. Sekali lagi, kecuali saudara meyakini bahwa Abraham yang diyakini oleh Taurat, orang Kristen itu beda dengan Abraham yang diyakini oleh orang Muslim. Lalu Abraham yang mana yang orang Muslim yakini? Itu menjadi pertanyaan lagi. Lalu komentar yang tidak berhubungan dengan 3 pertanyaan di atas, walaupun dari Kristen maupun Islam, maaf bila terpaksa kami hapus. Silakan mengirimkan pertanyaan Anda lewat email ke masukan
baca sendiri ya, idonline.info atau SMS ke 0812 8100 078. Untuk menolong para pembaca, kami memberi tanda bintang 5 pada komentar-komentar yang kami rasa terbaik dan paling menolong mengerti artikel di atas. Bila bersedia, silakan juga mendaftar untuk buletin mingguan Isa, Islam, dan Al-Fatihah. Apabila Anda memiliki tanggapan atau pertanyaan atas artikel benarkah Ibrahim membangun Ka'bah, silakan menghubungi kami dengan cara klik, nanti saudara saya akan kasih linknya di deskripsi, atau SMS ke nomor yang tertera di bawah ini. Oke, semoga ini akan menjadi pengetahuan baru buat kita, dan bagi saudaraku umat muslim yang mungkin bingung, ya bisa meng-SMS langsung nomor yang tertera untuk mencari tahu jawabannya atau untuk bertanya hal-hal yang lain. Oke, terima kasih yang sudah setia menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa bagikan video ini supaya banyak orang yang tahu dan banyak orang yang diberkati. Shalom.